Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Kejadian 17 ayat 7. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kebanyakan perjanjian yang kita kenal adalah perjanjian kerjasama yang bersifat setara. Kita memberikan sesuatu dan sebagai balasannya kita mendapatkan sesuatu sesuai dengan nilai yang kita berikan. Namun berbeda dengan perjanjian dengan Allah. Perjanjian Allah adalah perjanjian sepihak dari pihak Allah, dan manusia hanya menerima perjanjian itu karena Allah lebih tahu apa yang dibutuhkan manusia daripada manusia itu akan kebutuhannya sendiri. Dan berkat-berkat yang diberikan Allah jauh lebih besar dan lebih banyak daripada bagian yang harus diberikan manusia kepada Allah. Realitas perjanjian Allah dengan Abraham adalah di mana Allah yang memberikan dirinya kepada Abraham dan kepada keturunannya. Allah memberikan dirinya, maksud Allah, untuk menjadi Allahmu. Dan ini adalah janji terbesar dalam Alkitab. Janji ini merupakan janji pertama yang melandasi semua janji lainnya. Ini berarti bahwa Allah tanpa pamrih mengikat diri kepada umatnya yang setia untuk menjadi Allah mereka, perisai mereka, dan upah mereka. Ini berarti bahwa Allah berjanji memberi kasih karunia, pengampunan, perlindungan, bimbingan, kebaikan, pertolongan, dan berkat-berkat yang diberikan kepada mereka di dalam kepenuhan belas kasihan Allah. Tanda dari perjanjian Allah dan Abraham adalah sunat, disebut sebagai tanda dan materai, sebuah kewajiban bagi Abraham dan keturunannya untuk melakukan apa yang menjadi bagian mereka dalam perjanjian itu, yaitu menyetujui, menanggalkan kerusakan daging yang secara langsung dan terutama dilambangkan dengan sunat, dan secara umum untuk mematuhi semua perintah Allah. Sebab setelah sunat menjadi tanda perjanjian, maka orang wajib melakukan hukum Taurat. Galatia 5 ayat 3. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kita sering beranggapan bahwa janji Tuhan tidak bersyarat, sehingga Tuhan akan menggenapi apapun yang Tuhan janjikan, walaupun kita tidak hidup dalam ketaatan. Konsep ini salah. Di satu sisi, janji Tuhan bersifat tanpa syarat, tetapi janji itu juga bersyarat. Syarat dalam perjanjian ini dapat kita lihat
di mana Tuhan Allah berfirman kepada Abraham, "Akulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Jadi Abraham diwajibkan untuk hidup taat kepada Tuhan. Demikian pula kita dapat melihat bahwa dalam setiap perjanjian ada kondisi yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Tuhan menyatakan bahwa dari pihaknya Tuhan akan memberkati Abraham dan menjadikan dia sebagai bapa bangsa-bangsa. Sebab itu namanya diganti dari Abram menjadi Abraham. Dan dari sisi Abraham dan keturunannya harus memegang perjanjian itu. Ini ditandai dengan sunat yang harus dilakukan oleh Abraham dan keturunannya laki-laki. Sunat itu menjadi tanda bahwa seseorang sudah bagian dari umat Allah. Maka jika ada orang yang tidak disunat, harus dilenyapkan dari tengah-tengah umat Allah. Sungguh menarik bahwa yang disuruh disunat bukan hanya keturunan Abraham, tetapi juga mereka yang lahir di rumah Abraham maupun yang dibeli dari orang asing. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa sejak permulaan Tuhan bukan saja hendak menyelamatkan Abraham dan keturunannya, tetapi juga seluruh umat manusia. Setiap perjanjian pasti dilakukan oleh dua belah pihak, dan kedua belah pihak masing-masing berkewajiban untuk melaksanakannya. Sebagai umat Allah dalam perjanjian baru, yaitu perjanjian kekal yang telah diteguhkan oleh Yesus, kita mempunyai kewajiban untuk taat kepada perintah-perintah Allah. Jika pihak Tuhan telah menebus dan menyelamatkan kita, maka pihak kita harus menunjukkan rasa syukur dan hidup berkenan kepada Tuhan. Semua orang Kristen mewarisi janji yang sama melalui iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Galatia 3 ayat 15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari, suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau dibantahi oleh seorang pun. Karena itu, inilah perjanjian antara Allah dengan umat Kristen, supaya umat setia dalam perjanjian kekal untuk kehidupan dan kebahagiaan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.